Sungguh menyedihkan. Insiden penggerbekan di rumah bandar narkoba di Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur pada Senin lalu. Seorang anggota polisi, Bribka Taufik Hidayat, dan seorang informan harus merenggang nyawa lantaran dikeroyok oleh belasan warga bersenjata tajam yang diduga ingin melindungi sang bandar. Entah gejala apa yang kini tengah terjadi ketika seorang kriminal pengrusak generasi bangsa justru sukses membangun eksistensinya di kawasan pemukiman warga. Bahkan kini, secara nyata, mereka telah berani melawan petugas kepolisian yang mencoba melakukan penertiban. Insiden ini lantas menyulut kemarahan mayoritas publik di ranah sosial. Mayoritas publik menilai hal seperti ini tidak bisa dibiarkan, sebab bangsa ini tidak boleh sekali-kali memberikan ruang sedikit pun bagi penjahat-penjahat narkoba untuk eksis di negeri ini. Untuk itu, publik berharap polisi tidak underestimate dalam berhadapan dengan para bandar itu. Polisi harus memperlakukan para bandar ini sama seperti ketika mereka memperlakukan para teroris itu. Polisi harus mengerahkan segala kekuatan, baik itu terkait intelijen, penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap para bandar itu secara matang dan optimal. Bukankah daya rusak narkoba tidak kalah dahsyatnya dengan terorisme di negeri ini? Bukankah sindikat narkoba itu juga adalah kekuatan besar berskala internasional yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini? Bahkan jika dilihat dari kuantitas korban yang berjatuhan, narkoba sejauh ini justru lebih berbahaya dari terorisme. Karena itu, petugas dan masyarakat selayaknya bahu-membahu dalam memerangi para bandar narkoba itu. Tindakan sindikat narkoba yang menyerang petugas di Kebun Manggis, Matraman, Jakarta Timur baru-baru ini cukup menyedot perhatian publik yang membuat miris eksistensi keberadaan para bandar ternyata cukup kuat. Bahkan mereka seolah-olah dilindungi oleh warga setempat yang melakukan pengeroyokan terhadap polisi saat rumah sang bandar digerebek. Padahal selayaknya masyarakat yang seharusnya membela polisi dalam memerangi para bandar itu. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi sehingga mereka mampu eksis melakukan aktivitasnya di tengah pemukiman warga? Pemirsa, untuk membahas masalah ini telah hadir di studio Kabak Humas Badan Narkotika Nasional atau BNN, Selamat Pribadi, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 8333 5551 dan layanan telepon di 021 529 00310 yang nomor teleponnya tertera di layar. Saya langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini kalau kita bicara soal sindikat narkoba, ini bukan barang baru. Iya, betul. Dan bahayanya kalau kita melihat dari segi bahayanya orang meninggal, ini lebih banyak karena narkoba daripada teroris sebetulnya kalau kita melihat jumlahnya. Sangat. Iya. Jadi justru narkoba ini lebih menteror sebetulnya ke warga kita. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi kemarin misalkan di Matraman, kenapa mereka sampai bisa berani melawan petugas, bahkan warga juga ikut melakukan itu? Apa yang terjadi? Saya ingin mengomentari soal teroris tadi. Teroris dalam tempo sekian menit itu 7 orang meninggal. Orang ribut seluruh dunia. Tapi soal narkotika 30-40 orang sehari meninggal, setahun 12.044. Nggak ada yang ribut, biasa-biasa aja. Ini aneh nih orang-orang. Pak Budi Waluyo geleng-geleng kepala. Ini aneh nih orang. Artinya sebetulnya lebih berbahaya gitu dari segi orang yang meninggal karena akibat ini kan? Sangat berbahaya narkotik. Suatu negara misalnya menyerang Indonesia, itu dengan cara virus narkotika itu jalan-jalan dari Aceh sampai ke Jakarta, pelan-pelan, mati satu. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Ini adalah persoalan yang sosiologis, bersifat sosiologis, tidak bisa dibiarkan seperti ini. Memang dalam pantauan Kepala BNN yang disampaikan di mana-mana dengan teman-teman media bahwa para sindikat narkotika ini sering memprovokasi kelompok kecil masyarakat. Catatan kelompok kecil masyarakat, bukan masyarakat ya. Kelompok kecil masyarakat. Ini adalah dalam rangka tamengnya dia, barriernya dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, maka masyarakat yang ini diprovokasi. Caranya adalah selain dengan omongan-omongan fisik, juga mungkin
pernah ada bala jasa pemberian narkotika kepada orang-orang kecil ini. Artinya mereka juga sempat merasakan keuntungan dengan keberadaannya bandar di situ kan? Gitu. Ya. Terus ini benar-benar tidak boleh dibiarkan. Nah, ini memang tidak bisa dibiarkan, Pak Slamet. Tapi kenapa? Artinya gini, itu kan ada proses pembiaran di masyarakat, gitu ya. Terus kenapa masyarakat bisa dengan mudah akhirnya diprovokasi? Artinya ada proses yang panjang sebetulnya sampai mereka mau terprovokasi, kan? Ada hubungan baik yang cukup lama lah seperti itu. Ada proses waktu yang cukup panjang, bahkan ada simbiosis mutualisme. Ya, oke. Kemarin Pak Budi Waseso kebetulan kami mendatangi kampung kubur yang ada di Medan. Kapan itu? Kemarin siang. Oke. Ya, sekitar jam 10 ya, jam 9, jam 10. Pengen mendengar sendiri apa sih keluhannya. Keluhan dari masyarakat? Dari masyarakat itu. Oke. Nanti ada hubungan dengan simbiosis mutualisme tadi. Ini kampung kubur, ini peristiwa yang berbeda dengan Matraman ya? Iya, berbeda. Kalau ada hubungan dengan simbiosis tadi, karena apa? Kehadiran bandar narkotik di tengah-tengah suatu kampung, itu memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Menurut penduduk kemarin disampaikan, Pak, selama ini dengan adanya orang masuk ke kampung saya, maka banyak orang belanja, banyak orang parkir. Waduh, ini kelewat. Jadi sampai seperti inilah yang namanya sindikat narkotika menggalang komunitas masyarakat supaya menguntungkan masyarakat, kelompok tertentu ya kecil, supaya menjadi benteng bagi-bagi dia. Pak Budi Waseso menyampaikan negara harus lebih kuat menghadapi persoalan ini. Dan ini tidak bisa dibiarkan, harus kita lawan bersama-sama, karena masyarakat menurut undang-undang narkotika itu diberikan peran di dalam pengawasan, pemberantasan, pemberdayaan masyarakat, P4GN maksudnya di situ. Jadikan gerakan moral bahwa ini tanggung jawab bersama, bahwa ini adalah musuh bersama, lawan bersama, common enemy ya, musuh bersama. Nah, tapi kan kayak gini Pak Slamet kalau kita bicara, ini di kampung kubur ini ada juga peristiwa selain yang di Matraman ya? Ya, kebetulan pada saat Pak Budi Waseso ke sana, sehari sebelumnya itu ada peristiwa penembakan terhadap anggota Polri yang sedang melakukan tindakan terhadap bandar yang narkotika seperti itu. Terjadi pergumulan, entah bagaimana senjata direbut, kemudian ditembak perutnya sampai dengan tembus ke belakang. Yang satunya dipukul dengan kepala, dipukul dengan batu. Pak Budi Waseso berkunjung bahkan ke rumah sakit melihat mereka. Dalam tempo kira-kira 8 jam lebih dulu yang ada di Medan, itu ada peristiwa yang sama. Ini ada apa gitu loh? Ada peristiwa yang sama. Berarti bandar itu sudah mulai terusik. Barang-barang sudah mulai kurang. Jualannya mulai terganggu karena apa? Para penegak hukum aktif, masif melakukan kegiatan penegakan hukum. Nah, tapi itu dari segi aktif dan masifnya itu harus diacungi jempol. Tapi harapannya kan ketika melakukan aksi itu jangan sampai petugas itu juga menjadi korban sebetulnya kan. Nah, ini apa sebetulnya yang salah? Apakah dari segi prosedurnya mereka memang harus diperbaiki, tidak terlalu terburu-buru? Saya juga nggak ngerti ini gimana sebetulnya. Ini pertanyaan yang bagus, belum ada pertanyaan semacam ini. Di dalam tugas operasional itu ada namanya pengamanan tugas represif. Kita melakukan penindakan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, itu tidak boleh lupa bagaimana mengamankan diri petugas sebagai petugas. Sebab kalau kita mati atau kita terluka, kita tidak mendapatkan apapun. Tidak bisa menangkap gitu kan? Ya, tidak bisa menangkap, tidak bisa mendapatkan apapun di situ. Contoh, di dalam kasus narkotik, tapi saya tidak menggilas balik soal kasus yang ada sekarang. Ini teknis saja ya. Kalau kita menangkap 2 orang, kekuatan kita harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Kalau lawan kita itu bersenjata, itu harus 6 kali lipat, bahkan bisa 10 kali lipat. Lawan bersenjata, kita juga harus bersenjata, tidak boleh membiarkan. Itu tekniknya. Kemudian antara penyelidikan dan penyidikan itu tidak boleh dalam
dalam perencanaan yang sama. Harus rencana penyelidikan itu beda dengan rencana penyidikan, kecuali ada hal-hal yang khusus ketika ada penyelidikan, klasifikasinya tertangkap tangan, barang harus cepat diambil, itu baru bisa. Nah, oke, kalau kita melihat seperti yang kemarin misalkan kejadian, saya nggak tahu kalau yang di Kampung Kubur itu seperti apa, tapi kalau yang misalkan di Matraman, itu kan sampai ada beberapa orang gitu ya, dianggap warga yang juga menikmati hasil dari narkoba itu. Iya, betul. Itu sama dengan di Kampung Kubur, sama persis. Seperti itu juga. Iya, nah, itu kan artinya banyak sekali orang yang akan membela bandar ini seperti yang tadi Pak juga katakan, menjadi benteng kan? Iya, menjadi benteng. Artinya kan membutuhkan kekuatan yang sangat banyak sebetulnya untuk melakukan itu. Nah, ini apa yang salah? Apakah mereka kurang memperkirakan hal itu, atau informan, kan itu pasti ada intelijennya kan Pak, untuk melakukan itu. Apakah intelijennya itu yang, informasinya itu yang kurang bisa Dalam pengamatan BNN di beberapa tempat di daerah Madura, di Jakarta. Oh, banyak kejadian seperti itu ya? Enggak, kampung-kampung yang mirip dengan Kampung Ambon dan Kampung Kubur yang sekarang menjadi Kampung Sejahtera. Mereka menciptakan sistem keamanan di daerah mereka, di komunitas mereka. Misal di pintu gerbang ada portal, di pintu gerbang ada CCTV, di pintu gerbang ada pos-pos kecil di situ. Begitu ada orang lewat, yang orang itu tidak pernah masuk ke kampung itu, udah terpantau sampai ke belakang. Seperti Kampung Kubur, di belakang itu ada sungai. Jadi kalau ada penindakan, dia langsung nyemplung ke sungai, langsung pergi. Kemarin Pak Budi Waseso melihat sendiri bagaimana, wow, ini berarti bisa untuk escape. Artinya apakah boleh dikatakan sebetulnya sekarang ini banyak warga yang justru bukannya ikut melawan narkoba ini, tapi justru menjadi teman bagi mereka? Ya, menjadi sahabat. Bahkan saling membutuhkan secara ekonomis dan psikologis, dan bahkan membela mereka. Kita jeda sebentar Pak Slamet, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Iya, silakan.